IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam atau JAISA. IPA mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam. Ya, betul sekali ya buat JAISA. Pintar ya. Terus ada Azilia, sesuatu yang ada di alam. Oke. Marifatus Sadia, IPA adalah pembelajaran tentang alam, bukan hanya alam, tapi kehidupan yang terjadi pada ekosistem. Oke. Bagus ya, jawabannya udah pada bagus. Jadi benar ya, IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam. Dari mulai benda yang sangat kecil ya, seperti apa? Bakteri, virus ya. Nah, itu dipelajari di dalam IPA sampai ke benda-benda objek yang paling besar. Sepertinya apa? Bumi ya, planet-planet lainnya. Kemudian matahari ya, itu juga dipelajari di dalam IPA. Nah, lanjut ya. Ada gambarnya, Kak? Belum ada. Oh ya, udah ada. Udah ada ya? Ya. Nah, jadi IPA itu identik dengan apa coba? Kalau di lab itu suka ngapain di laboratorium? Mengamati. 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 Iya, betul. Jadi identik dengan suatu pengamatan. Nah, di sini ada dua orang anak. Ada Andi dan juga Rian. Andi ini yang memakai kacamata, yang ini ya Kak ya. Nah, Rian yang ini, ada nggak gambarnya? Ada? Ada. Ada. Oke. Nah, Andi sedang mengamati ciri fisik dari Rian. Ya, ciri fisik itu seperti apa sih? Ciri fisik itu misalkan bentuk matanya gimana? Bulat ataukah sipit, bulat atau sipit? Terus hidungnya gimana ya bentuknya? Rambutnya juga gimana? Iya, mancung ya. Rambutnya gimana? Rambutnya lurus atau keriting? Warnanya apa? Hitam atau pirang gitu ya? Kulitnya warnanya apa? Ya, nah itu bisa diamati dengan menggunakan indera apa coba? Dengan menggunakan alat indera apa? Mata atau alat penglihatan, indera penglihatan, ya, dengan menggunakan mata. Nah, kemudian kalau kita melihatnya dengan menggunakan mengamatinya dengan menggunakan indera penglihatan, misalkan ya seperti tadi, itu nanti hasilnya gimana? Menurut kakak-kakak nih, bagaimana sih ciri-ciri fisik Rian, bisa dideskripsikan nggak hasil pengamatannya? Ini habis nggak? Udah tahu Bu? Aja. Habis banget. Mati. Ya. Coba, gimana ciri fisiknya Kak? Bisa dideskripsikan nggak? Ayo Kak. Silakan. Siapa yang berani lagi? Ayo. Ciri fisiknya. Ayo, siapa yang berani bicara? Ayo Kak, ciri fisiknya bisa dideskripsikan. Tadi gimana? Hidungnya mancung nggak nih? Mancung nggak? Mancung. Lumayan ya, lumayan mancung. Terus kulit Rian, kulitnya putih. Ya, matanya berbentuk bulat. Ya. Terus apa lagi? Ya. Rambutnya hitam dan lurus. Nah, itu merupakan
data dari hasil pengamatan. Ya, jadi setelah mengamati Rian, kakak mendapatkan data-data. Oh, ternyata hidung Rian itu mancung, kulitnya berwarna putih, matanya berbentuk bulat, rambutnya berwarna hitam dan lurus. Nah, itu data dari hasil pengamatan. Nah, data itu merupakan data kualitatif. Tahu nggak kualitatif? Kualitatif. Jadi kualitatif itu data yang bisa dideskripsikan gitu, bentuknya berupa deskripsi seperti tadi ya. Seperti Namanya apa, Kak? kualitatif. Jadi Rian itu dideskripsikan, Rian itu matanya berbentuk bulat, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya hitam dan lurus. Nah, itu data kualitatif. Sedangkan ada satu lagi data kuantitatif. Tahu nggak kuantitatif itu apa? Apa, Kak? Jadi kuantitatif itu datanya berupa angka. Misalkan kalau dalam penelitian Rian ini nih ya, saat mengamati Rian, kita amati berapa sih tinggi badannya Rian gitu. Itu kan nanti hasilnya berupa angka ya. Misalkan tinggi badannya itu 140 cm misalkan ya. Nah, itu adalah data kuantitatif. Selain itu apa lagi? Misalnya berat badannya, masa tubuhnya Rian itu berapa sih setelah ditimbang? Oh, ternyata masa tubuhnya Rian misalkan 40 kg misalkan. Nah, itu data kuantitatif. Ya, paham ya? Kak? Ya, Ya paham. Allah, paham. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Coba. Oke. Nah, kemudian di dalam penyelidikan IPA itu terdapat 3 tahap ya, atau 3 proses. Yang pertama ada apa ini? Pengamatan. Ya. Ada pengamatan. Nah, di dalam pengamatan ini kita harus mengumpulkan data-data dari objek yang kita amati ya. Seperti tadi kita saat mengamati Rian ya, itu kan kita memperoleh data-data ya, berapa tinggi badannya, berapa massa tubuhnya, bagaimana bentuk rambutnya ya, bagaimana kulitnya dan lain-lain. Nah, itu merupakan data yang kita peroleh dari hasil pengamatan ya. Jadi pengamatan itu adalah proses mengumpulkan data-data dari objek yang kita amati. Ya, paham ya? Paham sampai di sini? Paham. Oke, nah yang kedua ada membuat inferensi. Inferensi itu apa sih? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak inferensi apa? Inferensi. Jadi inferensi itu kesimpulan gitu. Jadi di dalam tahap kedua ini kakak harus memperoleh kesimpulan gitu. Nah, untuk memperoleh kesimpulan itu bagaimana caranya? Caranya dari data-data yang kita sudah amati di hasil pengamatan ini ya, dari tahap pertama itu datanya kita olah, Kak. Gimana? Misalkan tadi dalam pengamatan Rian misalkan ya. Rian itu rambutnya lurus ya, terus warnanya hitam. Kenapa ya kok bisa gitu? Nah, jadi ada sebuah pertanyaan, kenapa sih kok bisa gini? Gitu ya. Kemudian setelah bertanya-tanya, ini kenapa bisa begini, ini kenapa begini gitu ya. Nanti kakak bisa cari tahu lewat apa? Hubungkan dengan teori-teori yang ada. Ya. Bisa dianalisis, misalkan Rian itu kan rambutnya lurus dan hitam. Lihat, ternyata Rian itu setelah diselidiki ya, ternyata ibunya juga sama
rambutnya lurus dan hitam. Berarti di sini kemungkinan ada faktor keturunan atau faktor genetik ya yang diwariskan dari ibunya Rian ke Rian ya. Gitu. Paham? Paham sampai di sini? Paham. Setelah itu, setelah ditemukan, oh ternyata penyebabnya ini ya, dari keturunan sifat dari ibunya gitu. Nah, kenapa kok bisa gini? Hubungkan dengan teori yang ada. Kan ada teori genetik ya. Nah, cari referensi misalkan dari buku-buku teori genetik itu bagaimana sih? Kenapa dominannya, kenapa Rian lebih mirip ke ibunya? Kenapa nggak ke bapaknya? Hubungkan dengan teori sebabnya apa gitu. Nanti bisa dicari di referensi-referensi buku berdasarkan penelitian yang sudah ditemukan oleh ilmuwan. Ya, paham ya sampai di sini? Kemudian setelah dianalisis seperti itu, setelah melalui proses yang panjang, kita tarik kesimpulannya, ya. Kita tarik inferensinya gimana kesimpulannya? Bahwa ternyata setelah disimpulkan Rian itu begini. Nah, sudah sampai di tahap kedua kalau sudah sampai bisa menyimpulkan, ya. Nah, setelah itu, setelah membuat inferensi, tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu apa maksudnya? Jadi begini, mengomunikasikan itu kakak setelah mendapatkan hasil penelitian dari Rian tadi, itu bisa kakak bagikan kepada teman kakak misalkan ya, atau bisa juga dibuat laporan, misalkan laporan pengamatan. Nah, itu juga salah satu bentuk mengkomunikasikan, ya. Atau misalkan dapat juga dikomunikasikan secara langsung, secara lisan, ya. Seperti kalau misalkan kakak nih ada yang nanya, tahu nggak sama Rian itu yang mana sih? Oh, aku nggak tahu. Tuh Rian itu yang kulitnya putih, yang rambutnya lurus, warna hitam gitu, yang bla bla bla. Nah, itu juga sama saja menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil dari pengamatan kakak. Oke, paham ya? Paham sampai di sini? Paham. Lanjut ya. Kegunaan mempelajari IPA. Nah, gunanya kita belajar IPA itu untuk apa sih? Nah, di sini ada beberapa manfaat atau kegunaan dalam mempelajari IPA. Yang pertama, kakak kalau setelah mempelajari IPA itu diharapkan mampu untuk yang pertama meningkatkan kualitas hidup. Ya. Misalnya di sini, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh gitu ya. Jadi kalau misalkan kakak setelah belajar IPA kan sudah belajar misalkan bagaimana cara menanam tanaman gitu ya. Nah, di situ kakak bisa mempunyai keterampilan bagaimana sih cara menanam tumbuhan yang baik dan benar gitu ya. Gimana cara pemupukannya. Nah, itu kan dipelajari dalam IPA ya. IPA juga mempelajari tentang tumbuhan. Sehingga nanti kakak bisa mempunyai keterampilan-keterampilan ya. Seperti nanti mungkin bisa menjadi membuat budidaya tanaman di rumah gitu ya. Membuat apotek hidup misalkan. Jadi nanti kalau bila mana kakak membutuhkan tanaman ya, misalkan seperti cabai gitu ya, kalau mau masak bisa nanti dipetik dari hasil tanaman kakak ya, kasih ke ibunya misalkan untuk masak, Bu ini hasil tanaman aku gitu. Bagus ya, nanti jadi kualitas hidup kakak di sini meningkat, jadi punya keterampilan gitu maksudnya ya. Kemudian nanti dengan belajar IPA, kakak diharapkan bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Ya, jadi kita bisa paham fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini. Misalnya, kenapa sih matahari bersinar ini ya? Terus kenapa sih matahari pelangi warnanya bisa warna-warni seperti itu gitu ya?
Nah, itu juga kita bisa paham, bisa menjelaskan gitu ya. Oh, ternyata begini, 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 begini gitu. Nah, kemudian nanti setelah belajar IPA, kakak juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Nah, di sini juga gunanya IPA di situ ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti kalau misalkan air di daerah kakak keruh nih, misalkan ya, airnya keruh dari sungai misalkan. Sungainya keruh, gimana ya caranya biar bersih gitu ya airnya untuk keperluan sehari-hari. Nah, setelah belajar IPA ternyata kakak tahu, oh ternyata si airnya itu bisa bersih kalau misalkan melalui penyaringan, melalui filtrasi gitu. Oh caranya seperti ini, dan diperolehlah air bersih gitu yang bisa digunakan untuk memasak, untuk mandi gitu ya. Jadi disitulah manfaatnya. Jadi bisa menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir juga kakak dengan belajar IPA diharapkan mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Nah, misalnya di sini. Misalnya jika data seperti ini, apa ya kesimpulannya gitu. Kayak tadi, kayak yang penelitian Rian yang tadi. Terus setelah didapatkan data-datanya, hari ini baru gabung ya, hari ini. Ya, lanjut ya. Setelah misalkan mendapatkan data-data dari hasil pengamatan tadi ya, misalnya rambut Rian itu lurus dan sebagainya. Kalau datanya seperti ini dan setelah dihubungkan dengan teori seperti ini, kakak bisa simpulkan, oh ternyata Rian itu begini. Jadi sampai memperoleh kesimpulan, dan itu untuk memperoleh kesimpulan itu ya, tadi juga sudah dijelaskan, itu kan melalui beberapa tahap ya, tahap yang sistematis. Jadi kalau sudah biasa melakukan pengamatan, penyelidikan dalam IPA, nanti insya Allah kemampuan berpikir kakak itu menjadi sistematis, jadi tersusun gitu, karena sudah terbiasa melakukan penyelidikan dengan beberapa tahapan yang sistematis itu. Dan juga kakak insya Allah kalau sudah sering melakukan penyelidikan akan terlatih cara berpikir logisnya. Berpikir logis itu gimana? Berpikir logis itu misalnya jadi gini, kalau ada suatu informasi kakak nanti nggak langsung menangkap informasi itu mentah-mentah gitu. Jadi benar gak sih? Cross check dulu. Harus sesuai fakta. Kalau logis itu kan sesuai logika ya, sesuai dengan kenyataan. Faktanya itu gimana sih? Gitu. Ini benar gak sih kayak gini? Selidiki dulu. Itu kan karena sudah terlatih gitu dalam penyelidikan IPA. Jadi dalam berpikir juga logis, harus sesuai fakta. Gitu. Ya, paham ya? Jadi insya Allah nggak gampang termakan berita-berita yang hoax gitu. Yang sekarang kan udah banyak ya beredar berita-berita yang hoax. Nah kalau sudah sering melakukan penyelidikan, insya Allah lebih kritis lagi, lebih berpikir dengan logis ya, sesuai dengan fakta yang ada. Gitu. Jadi itulah beberapa kegunaan dalam mempelajari IPA. Paham ya kak ya? Gambarnya ada nggak kak? Ada gambarnya? Ada. Ya, oke. Okay. Nah, selanjutnya objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA ini meliputi seluruh benda yang ada di alam, ya. Bilkis baru gabung. Nah, objek itu apa sih? Objek itu kan benda ya, atau sasarannya yang dipelajari dalam IPA itu apa sih gitu kan. Nah yang dipelajari dalam IPA itu
meliputi seluruh benda yang ada di alam. Ya. Dan benda yang ada di alam ini, objeknya kan ada yang berukuran kecil, ya, ada yang berukuran besar, bahkan sangat besar, gitu ya. Nah, objek yang berukuran kecil ini atau disebut juga renik, ya, objek renik itu seperti misalkan contohnya bakteri, ya, virus, atom. Nah, itu bisa kelihatan tidak oleh kita, oleh mata secara langsung. Bisa kelihatan nggak, Kak? Susah ya kalau mau melihat, jadi harus menggunakan alat bantu, ya, seperti mikroskop gitu. Karena objek ini sangat kecil ukurannya. Nah, seperti virus misalkan, virus COVID-19, Kakak bisa melihat secara langsung nggak dengan mata tanpa menggunakan alat bantu? Susah ya? Enggak. Nah, makanya Kakak selalu jaga kesehatan, ya. Cuci tangan pakai sabun yang rajin, ya. Kalau habis pegang sesuatu apa, cuci tangan dengan sabun, ya. Cuci tangannya juga yang benar, ya, caranya, agar nanti virusnya bisa mati gitu kalau setelah cuci tangan, apalagi sebelum makan, ya. Kita harus tetap jaga kesehatan karena virus itu tidak terlihat dengan mata telanjang gitu ya. Kita tidak tahu apakah di tangan kita ada virus atau tidak. Kemudian atom, Kakak tahu atom nggak? Tahu. Nggak terlalu sih. Tahu nggak? Ya. Tahu sedikit. Apa? Bahan peledak, bukan? Bahan peledak, ya, salah satunya ya. Ada yang disebut bom atom ya. Nah, itu juga memang terdiri dari atom, dan benda-benda di sekitar kita semuanya itu terdiri dari atom sebenarnya, Kak. Semua benda yang ada di sekitar kita itu terdiri dari atom. Ya, bisa jutaan bahkan miliaran atom. Karena atom itu apa? Atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Benda apa saja? Bisa benda yang berbentuknya padat, yang bentuknya gas atau cair, itu terdiri dari banyak atom. Ya, kalau misalkan ini benda apa yang ada di depan kalian, misalkan ada laptop ya. Nah, kalau laptop itu dibagi-bagi sampai ke ukuran yang paling kecil, ya, bagian yang paling kecil penyusun laptop itu, nah, itu disebut atom, ya. Jadi atom itu adalah unit terkecil dari suatu benda. Benda apa saja, ada yang cair, padat atau gas. Ya. Paham ya, Kak ya? Kemudian objek yang berukuran besar. Di sini ada lautan, misalkan, ya, itu juga dipelajari dalam IPA. Bumi atau matahari, ya, hingga jagat raya. Ini dipelajari dalam IPA, khususnya dalam ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Ya, ini benda. Jadi IPA itu mempelajari benda-benda dari yang sangat-sangat kecil yang tidak bisa kita lihat sampai ke benda yang ukuran besar. Ya, yang mungkin kita bisa melihatnya secara dari kejauhan gitu ya. Terlihatnya kecil gitu kan, seperti bintang gitu, padahal itu aslinya sangat besar, hanya jaraknya saja yang jauh gitu. Paham ya, Kak ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, Kak? Udah paham? Tahu, paham. Paham ya? Oh iya, kemudian di dalam IPA itu terdiri dari beberapa cabang ilmu juga. Tahu nggak apa aja? Ada fisika, biologi, kimia, ya. Pernah dengar?
Pernah dengar belum? Halo, Kakak. Pernah. Ya. Pernah. Jadi ada cabang-cabang ilmunya ya. Semua itu adalah IPA. Misalkan di dalam fisika itu dipelajari tentang apa coba? Pelajari Tentang aspek mendasar alam. tentang apa? Aspek mendasar alam, misalnya materi energi, Iya, gaya, energi, gerak. gaya, ya. Itu dipelajari di dalam fisika. Nah, kemudian kalau biologi itu apa? Biologi apa? Sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kalau biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan makhluk hidup ya, dari makhluk hidup yang paling kecil sampai makhluk hidup yang besar. Itu dipelajari dalam biologi secara khusus ya. Kemudian kalau kimia mempelajari apa, Kak? Meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Meliputi penyelidikan tentang penyusun atau perubahan zat. Jadi di sini dipelajari tentang zat-zat yang ada di alam gitu ya. Banyak zat-zat yang ada di alam ini sangat banyak. Nanti kita akan pelajari ya. Seperti kalau misalkan di udara ini ada zat apa aja? Coba di udara aja banyak loh itu zatnya. Tahu nggak unsurnya apa aja yang ada di udara? Ada oksigen ya. Ada oksigen, ada karbon dioksida, itu ya nanti itu dipelajari. Oke, paham ya Kak ya materinya ya?